Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapa pendengar video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dewi Nafi Dulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2010. Dan di video ini saya akan eh, menjelaskan atau berkan tentang eh, tentang materi webinar untuk kuliah machine learning, di mana kita akan mempraktikkan tentang linear regression. Jadi linear regression terbagi menjadi dua, yaitu simple linear regression sama multiple linear regression. Coba kita langsung masuk saja pada linear regression terlebih dahulu. Pada ini database yang kita gunakan bernama uh, startup CSV. Jadi di sini kita ada sebuah database yang datanya itu berkaitan dengan uh, pengeluaran yang digunakan untuk marketingnya. Jadi kayak ini lah, misalnya contoh 5 data pertamanya ya. Ini pengeluaran untuk marketingnya dan ini berapa profit yang dikira yang dilakukannya. Jadi kita akan mencoba mencari keterkaitan pada data ini. Ini pertama biar lebih memperjelas, ya. Kita coba jelaskan pada kita juga pada sebuah scatter plot. Dan juga kita gunakan metode-metode library seperti biasa, yaitu pandas dan matplotlib. Dan juga akan sekarang sebuah model dari linear regression ini yang akan menggunakan di sini kita akan menggunakan linear berapa fungsi-fungsi berkaitan dengan navigation nanti akan kita paparkan, dan kita akan juga menggunakan train test bed yang seperti kita gunakan minggu lalu, di mana di sini terdiri dari fungsi-fungsi yang bisa membagi database kita ke data yang kita gunakan untuk trainnya dan mana yang kita gunakan untuk tes ya. Nanti kita akan bahas ulang di ini scatter plotnya ya. Jadi kita akan marketing spend-nya pada level X-nya dan pada level Y profit-nya. Nah, dan inilah kita baca data yang cukup banyak, dan kita akan mencoba mematikan linear regression pada database ini. Nah, akan kita mau cek dulu koordinasinya. Ini hasilnya ya. Jadi pada setiap untuk satu meeting akan ini profitnya, dan jika ada profitnya 0,7, ini pakai matriks yang dengan rasionya. Oke, dan kembali lagi ini data kita tadi ya. Langsung saja kita ke bagian sini. Kita akan simpan reset dari value-nya itu uh, dalam X dan Y. Nah, apa maksud dari reset ini? Reset ini seperti minggu lalu maksud juga dipakai agar datanya lebih gampang dibaca ya. Kita akan dasarkan itu pada sebuah nilai antara -1 ke 1. Ini biar lebih gampang saja kita bahas datanya. Ini antara penggunaan fungsi translate split ya. Di sini kita mau menggunakan X dan Y. Saat extended tadi kita pop dalam fungsi rentas split ya, dan kita lagi-lagi uh, kita ingin ambil 20% dari data pada satu industri bagian tesnya, jadi akan lalu di sini kita akan baru memanggil atau import dari linear regression tadi ya, dan di sini kita bisa baca dokumentasi lebih lanjut ketika ingin mengetahui lebih tentang SQL linear, dan nanti akan coba sih mungkin kita akan cek dulu, tapi sekarang ini saja ya. Jadi di sini WinRAR yang akan uh, WinRAR yang akan kita gunakan untuk uh, itu objek yang kita akan memegang uh, megang kelas regression ya. Oke, lanjut saja. Coba kita lakukan beberapa calls dulu. Kita di for location-nya kalau kita gunakan sebagai slope-nya, yang kita gunakan sebagai intercept-nya, juga kita akan dapat hasilnya yaitu 0,24 sama 0,44. Nah, coba sebenarnya apa sih linear regression? Coba kita bahas lebih lanjut dulu ya. Nah, apa itu linear regression? Nah, linear regression coba jika saya persimpelkan, itu anggaplah kita punya sebuah input uh, value ya kan ya. Kita punya sebuah input value dan kita punya uh, sebuah resultnya. Anggaplah coba kita kembali ke tes dan saja. Nah, anggaplah yang di tes ini tuh nanti itu ada input value-nya, dan yang di train ini tuh adalah uh, ada hasilnya. Nah, tujuan kita dengan dengan linear regression ini itu dimana kita mau mencoba cari cara gimana cara tes itu atau apa input yang mungkin dimaksudkan bisa berubah menjadi apa hasil yang didapat dari melakukan evaluasi atau apa pada training kita ini. Jadi itu sebenarnya regressionnya, dan itu hanya terjadi ini simple regression itu hanya terjadi satu data. Jadi satu data
Anggaplah jika ada satu data X, ya kita bilang ada Y kan ya, ada Y. Jadi Y itu hasilnya X itu apa yang kita input ke sistem kita ini. Nah, kita bilang mungkin Y itu kayak 10 gitu kan. X itu kita bilang 5. Jadi linear regression itu proses mencari apa yang harus dilakukan terjadi kalau 5 ini jadi 10. Itu sebagai manusia mungkin dapat langsung lihat kayak 5 tambah yang harus dilakukan itu adalah 5 tambah 5. Mungkin juga bisa suatu seperti eh, 5 kali 2 itu juga bisa, apapun 5 kali 2 apapun itu kita telah mendapat hasil ke-10 nya itu kan. Nah, jelas tidak 10 itu data-datanya, tapi ya mungkin itu mengasih gambaran gimana up scenario dan regression. Regression juga memiliki rumusnya tersendiri, eh, dan di sini kita melakukannya. Jadi kita akan melakukan linear regression dari x test dan y testnya, yang akan kita kali 100, kita kali 100 karena memang hasilnya kayak 0,0, dan biar visual saja angkanya tidak hancur full. Lalu kita dapat hasilnya bahwa linear regression terdapat ini 0,61, accuracy-nya dan 0,6191 dan seterusnya. Oke, dan coba kita cari eh, prediksinya sekarang ya. Nah, ini prediksinya itu ada sebuah akan sesuai sebuah straight line ya. Di sini eh, kita telah dapat jika prediksi menggunakan x testnya tadi yang kita pasang pada fungsi predik ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat bahwa garisnya itu eh, bersifat ya linear kan ya. Memang itu mengejar ke linearnya, dan setelah dari situ bisa kita lihat eh, kita prediksi misalnya datanya pada data 15.000 kan, 15.000. Nah, eh, apa versinya ya ini hasilnya. Akan ada dapat sebuah array dengan posisi tersebut dimanapun itu mungkin dari sini. Kita coba cek sekali lagi dengan 25.000 dan inilah hasilnya ya. Jadi nilai profitnya akan jelas berbeda, tapi dapat sesuai dengan skill tempat kita ini. Itu untuk simple linear regression. Sekarang coba masuk ke multiple linear regression. Seperti biasa ini kita importnya. Biasa ketika kita mau kerja dengan dataset. Nah, lalu di sini kita manggil fungsi ilog. Uh, jadi fungsi ini kita panggil uh, akan membantu kita uh, mengatur dataset kita dan mengatur values-nya biar seperti tadi lebih lebih gampang lah ya. Saya. Nah, di sini kita ngambil lebih dari hanya marketing spend sama profit, karena kan tadi kan kita cuma pada satu kan, jadi marketing spend dan kita mau cari profitnya. Sekarang pada multiple linear regression kita bisa gunakan lebih banyak data ya. Jadi R&D spend, admission, sama ya marketing spend ini semua akan kita pakai. Dari situ langsung aja kita menjadi ya. Eh, ini cuma mau ngecek kembali lagi datanya. Jadi ini ya data yang kita kerja kalau kita melihat dalam sebuah array. Angka tidak terlalu beda dari ini. Tapi di sini kita mengambil datanya dari 100 seperti tadi ya. 1 sampai 11 ya. Kita akan ignore data yang pertama. Oke, jadi kita sudah dapat datanya. Lagi kita mau import linear regression, tapi kita akan sekarang gunakannya berulang-ulang ya. Jadi pada banyak datanya. Jadi kita akan simpan tutorial yang sama lagi pada regressor, dan lagi kita import dan split. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Cuma kali ini kalau kita nampak datanya jauh lebih banyak ya, 3 kali banyak daripada sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini seperti tadi. Ya, coba sekarang kita lihat hasilnya ya. Eh, kita akan simpan hasil predik. Jika kita masukkan X testnya ke sini dan hasilnya seperti berikut. Berarti ini prediksi logianya. Setelah dari situ bisa kita lihat lanjut lagi. Kita lihat lagi kembali apa tadi yang kita gunakan tes. Berikut. Dan kita bisa cari koefisien sama interceptnya. Dan kita akan nampak hasil berikut tadi akan evaluasi karena itu angkanya sudah rumit sekali ya. Tapi dari sini aku rasa kita sudah punya gambaran apa yang dilakukan dengan linear regression pada simple dan multiple linear regression, dan kurang lebih tidak mungkin mengamankan, dan ya sekian terima kasih.